Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabiyina sa'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustazah Aisyah Ajuri selaku dosen mengampu mata kuliah linguistik Arab serta teman-teman BSA 1 yang saya banggakan. Di sini saya Yasin Tatri Adisti dengan NIM 2011 040 312 ingin memaparkan materi tentang kata dalam bahasa Arab yang di dalamnya ada terkait tentang pengertian kata, jenis-jenis kata, serta pembentukan kata. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian kata. Kalimat adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal. Jika kalimat dalam bahasa Arab di bahasa Indonesiakan, maka disebut dengan kata. Kata dalam bahasa Arab adalah al-kalimah. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata adalah gabungan yang terdiri dari huruf-huruf dan kata inilah yang akan membentuk sebuah kalimat. Maka dalam bahasa Arab atau al-kalimah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah dan gabungan dari al-kalimah. Inilah yang membentuk struktur kalimat yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Al-kalimah adalah lafaz tunggal yang mempunyai makna. Adapun yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Karena semua kata yang bukan terdiri dari huruf hijaiyah bukanlah dinamakan dengan al-kalimah. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis kata. Dalam bahasa Arab, kata terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga huruf. Yang pertama isim atau kata benda. Isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, sifat, atau makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Atau lebih ringkasnya, yaitu semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja dan huruf, maka ia dapat disebut dengan isim. Sebagai contoh, asadun singa, syahrun bulan, dan istiqlal yaitu kemerdekaan. Adapun ciri-ciri isim, di sini diuraikan ada 5 ciri-ciri isim. Yang pertama tanwin, yang artinya setiap kata yang memiliki atau memungkinkan untuk ditanwin harokat akhirnya maka ia adalah isim. Contohnya rojulun, seorang laki-laki. Ciri yang kedua adanya alif lam, contoh al-kitabu yang berarti buku. Ciri yang ketiga yaitu terletak setelah huruf nida atau kata untuk memanggil. Contohnya ya Muhammad, wahai Muhammad. Ciri yang keempat yaitu adanya jar majrur yang diantara tandanya adalah harokat kasroh. Majrur merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh isim. Majrurnya isim bisa karena didahului oleh huruf jar atau karena merupakan bentuk idhofah. Contohnya bentuk jar majrur alas sajarati, di atas pohon. Dan untuk bentuk idhofah misalnya ghos sajarah, ranting pohon. Kemudian ciri yang kelima yaitu setiap kata yang menjadi pokok pembicaraan. Misalnya al-kitabu mufid, buku itu bermanfaat. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut adalah kata al-kitab, kata alkitabnya. Kemudian jenis kata yang kedua yaitu fiil atau kata kerja. Fiil adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu.
Dan fiil dapat diidentifikasi dengan melihat salah satu di antara ciri-ciri berikut. Yang pertama ada tak fa'il, yaitu huruf tak yang berkedudukan sebagai pelaku atau pekerjaan. Contohnya kata betu, aku telah menulis. Kemudian yang kedua ada tak taknis, yaitu huruf tak yang menunjukkan jenis mu'annas atau yang berarti perempuan. Contohnya kata bat, dia perempuan telah menulis. Yang ketiga ya mukhatabah, yaitu huruf ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu atau pihak yang diajak bicara. Contohnya taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Kemudian ciri yang keempat adanya nun taukid, yaitu huruf nun yang ditambahkan di akhir kata untuk menunjukkan makna penekanan. Contohnya di sini memakai liyak tubanna, dan berarti hendaklah dia benar-benar menulis. Terdapat ciri-ciri lain yang memudahkan kita untuk mengenali suatu kata yang itu dikatakan fiil atau bukan, yaitu apabila kata tersebut didahului oleh qad, sin, dan saufa. Contohnya qad qamatis shalah, maka kata qamat adalah kalimat fiil. Dan adapun fiil dibagi menjadi 3, ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Yang pertama ada fiil madhi. Fiil madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian bentuk lampau sebelum masa pembicara. Tanda-tanda fiil madhi adalah selamanya difathahkan huruf akhirnya. Kemudian yang kedua ada fiil mudhari atau kata kerja sedang atau akan. Di masa pembicara atau setelahnya, fiil mudhari itu harus dirofakkan huruf akhirnya dan huruf awalnya harus memakai salah satu dari huruf zaidah yang 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian jenis fiil yang ketiga ada fiil amar atau kata kerja perintah. Fiil amar adalah lafadz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan pada masa yang akan datang. Tandanya adalah jazm dengan huruf sukun dengan membuangnya huruf nun. Jenis kata yang ketiga yaitu ada huruf. Dijelaskan secara sederhana dapat dikatakan bahwa huruf adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali jika disandingkan dengan kata lain. Dengan demikian, kata ini tidak bisa memiliki makna tertentu kecuali kata tersebut disandarkan pada kata-kata yang lain dengan makna yang serupa. Definisi lain mengatakan sebagai berikut: al-harfu huwa kulli kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairiha, yang berarti setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali disandingkan dengan kata-kata yang lain. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedang morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah huruf menjadi kata. Dalam linguistik Arab, morfologi dikenal dengan istilah at-tasrif atau perubahan bentuk asal kata menjadi berbagai macam bentuk sehingga menghasilkan makna yang berbeda-beda. Jika tidak ada at-tasrif atau morfologi ini, maka perbedaan makna pada suatu kata tidak akan pernah terjadi. Dan juga dalam linguistik Arab, inflektif disebut tasrif lugawi dan derivatif disebut dengan tasrif istilahi, atau dapat disebut juga dengan istiqaq. Definisi tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Yang pertama yaitu tasrif lugawi, yaitu unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal, seperti huruf waw yang ditambahkan pada akhir kata fiil yang berarti bermakna jamak. Kemudian yang kedua, tasrif istilahi atau dapat disebut juga dengan istiqaq, yaitu
Proses pengimbuhan afik non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Pembentukan kata secara derivatif adalah membentuk kata baru. Kata yang identitas leksikalnya bisa berdiri sendiri, berbeda dengan kata dasarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait tentang makna kata dalam bahasa Arab. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.